Saudara-saudari, Bapak, Ibu, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Sayeken, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Salam sehat, semangat selalu, berkah dalam, jangan lupa berbahagia. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 17 Februari tahun 2022, hari biasa pekan ke-6. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas perlindungan dan berkat-Mu. Semoga kami berani menolong orang-orang yang terpinggirkan sebagai tanda bahwa Engkau masih berkarya di tengah kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan 33. Pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kebenaran terkadang memang menyakitkan, tetapi haruslah diwartakan, haruslah dinyatakan, dan juga diakui. Tuhan Yesus menyatakan kebenaran tentang dirinya, yakni Anak Manusia harus menderita, ditolak imam-imam kepala, orang-orang Yahudi, bahkan dihukum mati. Dan kebenaran itu menyakitkan bagi para murid, terutama Petrus. Lalu Petrus tidak setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus mengajarkan kepada Petrus bahwa kebenaran itulah yang paling pokok untuk diterima, diakui, diwartakan. Meskipun kenyataan kebenaran itu seringkali menyakitkan. Sebab apa yang menjadi pikiran kita adalah pikiran manusia, namun kebenaran itu dari Tuhan. Dan apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, belum tentu selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka marilah di dalam hidup ini kita siap sedia mendengarkan, menerima, memahami kehendak Allah, kebenaran itu sendiri. Meskipun kadangkala menyakitkan, Tuhan Yesus telah mengajari kita bahwa untuk soal kebenaran tidak ada kompromi lagi. Maka dengan tegas ia mengatakan kepada Petrus, kepada para muridnya, tentang siapa dirinya, dan kenyataan yang terungkap tentang dirinya bagi manusia mungkin tidak bisa diterima akal sehat, dan itu terasa sangat menyakitkan. Tetapi itulah yang harus terjadi, itulah yang harus diungkapkan, itulah yang harus dinyatakan. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh untuk tetap tekun setia kepada kebenaran dan juga berani mengakuinya, bertanggung jawab olehnya, dan menyelaraskan diri dengan apa yang dikehendaki dan dipikirkan Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua di kita, perjuangan kita untuk tetap setia kepada kebenaran, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.